Saudara, Himpunan Psikologi Indonesia terlibat dalam program konseling yang disiapkan Pemprov Jakarta terhadap siswa dan pihak lainnya pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Himpunan Psikologi Indonesia akan jemput bola dengan mendatangi siswa yang membutuhkan konsultasi jika tidak bisa datang ke sekolah. Konselor Himpunan Psikologi Indonesia mengatakan mayoritas keluhan adalah ketakutan peristiwa serupa akan terulang. Tak menutup kemungkinan HIMSI akan merekomendasikan klien berkonsultasi ke psikiater jika trauma yang dirasakan berpengaruh ke aspek klinis. Mobil konseling dari Pemprov Jakarta pun beroperasi di halaman depan SMA Negeri 72 Jakarta setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 12 siang. Kita punya tim yang koordinatornya itu Dinas Pendidikan, dan di sini sendiri di sekolah itu kayak ada perwakilannya itu yang ngatur semuanya, siapa yang mau konseling, siapa yang nanganin ini dan seterusnya gitu ya. Nah, cuma khusus kami dari HIMSI itu yang offline. Jadi udah seminggu ini dan informasinya mungkin sampai Jumat depan. Dan nanti setelah Jumat depan tergantung timnya itu apalagi yang kita lakukan berikutnya gitu. Itu tadi ada satu teman saya itu ke rumah si adik ini, karena dia belum berkenan ke sekolah. Nah, jadi kalau kondisinya begitu kita yang jemput bola. Jadi kita sekarang sudah ke tahap konseling. Sejumlah korban insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Dari data terkini, 12 pasien dirawat inap, 61 pasien menjalani rawat jalan, dan 2 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Polri dan RSCM. Korban ledakan di SMA Negeri 72 dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, dan RS Polri Kramat Jati. Secara keseluruhan, total masih ada 19 orang yang dirawat inap di 3 rumah sakit tersebut. Sementara 1 pasien dirujuk ke RSCM guna perawatan lebih intensif. Dan untuk memantau perkembangan terkini pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, dan juru kamera Angga Nuriski di SMA Negeri 72 Jakarta, dan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita ke SMA Negeri 72 dulu, ada Tifal di sana. Tifal, bagaimana dengan pantauan Anda tentang layanan konseling di sana? Apakah cukup ramai atau tidak? Sebetulnya tidak terlalu mencolok ya untuk aktivitas konseling yang berlangsung di halaman depan SMA Negeri 72 Jakarta. Karena dari terakhir kali yang disampaikan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, mobil konseling ini atau disebut mobil Puspa ini beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 12 siang, berlaku Senin sampai dengan Jumat. Hitungannya sekarang sudah pukul 1 siang, berarti operasionalnya sudah tidak lagi berjalan untuk saat ini dan kemungkinannya akan berlanjut lagi di minggu depan. Terakhir kali salah seorang psikolog, Lerbin Aritonang, menyampaikan kepada saya sebelum pukul 12 siang tadi bahwa ada kemungkinan kebutuhan dari konselor ataupun kebutuhan untuk konseling secara psikologis ini di halaman depan SMA Negeri 72 Jakarta akan berlanjut lagi di pekan depan, tapi ini merujuk lagi pada kebutuhan yang ada. Ini juga menyusul lagi nanti soal kebutuhan dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan juga Dinas Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta. Ini berhubungan langsung dengan dinamika dan kebutuhan dari proses konseling yang berjalan selama 1 pekan terakhir ini, dan yang terakhir kali disampaikan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, yang paling banyak laporannya ini berkaitan langsung dengan ketakutan siswa akan peristiwa serupa yang terjadi pada tanggal 7 November lalu ini terulang. Sehingga pendekatan untuk saat ini, fokus perhatian dari HIMSI adalah proses konseling, menganalisis lebih dalam lagi keluhan-keluhan ataupun juga rasa khawatir yang dirasakan oleh para siswa akan peristiwa yang berlangsung saat itu di area Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Apakah ada kemungkinan tindak lanjut lain? Ini dibuka juga oleh Lerbin, mewakili HIMSI tadi yang saya temui. Ia menyampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan saran atau rekomendasi ke psikiater ini bisa diberikan
kalau kemudian ketakutan atau kekhawatiran secara psikis yang dialami oleh para siswa ini akan berdampak pada aspek medis. Dan yang ditekankan juga oleh HIMSI, mewakili Pemprov Jakarta yang ikut terlibat dalam konseling ini, bahwa mobil Puspa atau mobil konseling di halaman depan SMA Negeri 72 ini tidak dibatasi untuk siswa saja, tapi bisa para guru melakukan konsultasi, orang tua siswa juga bisa berkonsultasi akan keluhan psikologis pasca insiden yang berlangsung pada pekan lalu. Hitungannya sudah genap 7 hari kejadian itu berlangsung. Kita ingat lagi di momen itu di tanggal 7 November 2025, peristiwanya berlangsung di tengah pelaksanaan sholat Jumat yang dilangsungkan oleh Civitas Akademika di SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana keadaan sekarang? Kalau saya lihat di sini masih sama sebetulnya seperti pagi tadi, belum ada aktivitas mencolok atau belum ada aktivitas berarti dan tindak lanjut lain yang dilakukan. Tapi yang saya pahami setidaknya sampai dengan sekarang, pengamanan masih diperketat seperti saat kejadian di awal waktu itu di tanggal 7 November. Tidak ada pihak-pihak lain selain otoritas TNI, mengingat ini masih di area Kompleks Kodamal, yang boleh masuk ke area sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Kalaupun kemudian ada siswa, ada guru atau mungkin orang tua yang akan masuk ke dalam, itu pasti akan ditanyai dulu oleh petugas keamanan dari TNI, apa keperluannya, apa kepentingannya. Bagi mereka dari kalangan instansi terkait, biasanya diwajibkan untuk menunjukkan identitas dirinya atau ID card kepada petugas sehingga mereka baru bisa masuk ke dalam. Sekarang kondisinya sedang hujan lebat dan tidak ada aktivitas mencolok sejauh ini, Ihsan. Penjagaan ketat di SMA Negeri 72. Dari SMA 72 Jakarta kita bergeser ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Aufa Farid di sana. Okta, sampai siang ini berapa pasien yang masih dirawat di sana dan bagaimana kondisi mereka? Di Rumah Sakit Islam Jakarta Putih, perawatan terhadap pasien yang masih rawat inap, rawat jalan, langsung 1 pasien, dirujuk 2 pasien, jadi secara total ada 75 pasien. Nah, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini menjadi salah satu titik selain dari rumah sakit lainnya, yakni adalah Rumah Sakit Yati maupun juga Rumah Sakit Polri. Merujuk pada data yang sama, Ihsan, jadi secara keseluruhan di sejumlah rumah sakit ini ada total 110 pasien, 89 diantaranya rawat jalan, 19 pasien rawat inap, dan ada pula yang dirujuk ke RSCM untuk perawatan lebih intensif. Sementara Ihsan, kalau bicara soal kondisi di Rumah Sakit Islam Jakarta saat ini terpantau relatif sepi karena memang jam rujuk atau bagi mereka yang ingin menengok pasien ini berada di jam 17.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini juga menyediakan posko, Ihsan dan juga saudara. Jadi apabila ada keluarga ataupun kerabat yang ingin mengetahui informasi secara data ataupun juga ingin memberikan informasi pun juga bisa melalui posko. Dan 7 Jakarta tidak ada yang meninggal dunia, Ihsan, namun tentu perawatan intensif diberikan kepada sejumlah korban. Di samping tentu secara bersamaan polisi juga terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Dari informasi terakhir, memang polisi menjadwalkan pemeriksaan saksi atau kalau terakhir ada 46 saksi anak dengan kegiatan observasi dari APSIFOR atau Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Sementara jika nantinya pada perkembangannya dibutuhkan keterangan dari para korban yang saat ini juga masih dirawat, tentu akan memperhatikan kondisi dari para pasien ini akan pulih seutuhnya sebelum nantinya dimintai keterangan dalam kasus ledakan di SMA 72 Jakarta. Informasi terkininya karena kalau di posko ini data terakhir itu akan diupdate setiap malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi data terakhir ini didapatkan per 13 November di jam 22 waktu Indonesia Barat. Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan sebelumnya ada Tifal Solesa dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara. Terima kasih kawan-kawan.